Shalom. Puji nama Tuhan. Saya melihat sore hari ini wajah-wajah yang penuh dengan sukacita. Haleluya. Semua sukacita. Ada yang susah sore hari ini? Nah, enggak ada yang itu ya, susah ya. Semua penuh dengan sukacita. Nah, tadi kita sudah memuji memuliakan Tuhan, sudah menyembah Tuhan. Kalau penyembahanmu disertai dengan kesungguhan hati, maka engkau akan dilawat oleh Tuhan sore hari ini. Dan percayalah, ketika engkau menaikkan pujian tadi dengan sungguh-sungguh, maka sukacita Allah akan tercurah atas kita sore hari ini. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Dan ini adalah hari pertama ya, di dalam kita beribadah komunita ya. Dan ini juga adalah hari ke-11 ya, kalau nggak salah ya. Hari ke-11 di tahun yang ke-2013 ya. Kalau kita ada sore hari ini, sebagaimana kita ada, kita sehat, kita masih bisa bernafas, kita masih bisa datang beribadah, itu bukan karena kekuatan kita. Tetapi semua itu karena anugerah Tuhan yang Tuhan boleh berikan bagi setiap kita komunitas sore hari ini. Amin. Sebab itu saudara, biar kiranya dalam hidup ini selalu dan selalu tetap pegang Yesus. Karena kalau kita pegang Yesus, Yesus akan selalu menyertai hidup kita. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Dan juga saya ucapkan selamat datang buat komunitas yang baru kali ini datang. Ibu Yuli, Ibu siapa lagi ya yang baru datang. Nah, selamat datang ya Bu. Kami harapkan bukan cuma sekali ini saja, tapi setiap hari Jumat selalu datang komunitas ya. Saya juga berdoa supaya kita kan jemaatnya banyak ya, saudara, ada berapa ratus orang. Dan kalau kita komunitas semua GAB bisa datang rajin ibadah komunitas, aduh luar biasa banget. Pasti kursi kita akan seperti ibadah umum ya. Puji Tuhan. Saudara doakan supaya komunitas-komunitas GAB semua boleh datang beribadah komunitas. Puji nama Tuhan. Mari untuk tidak berlambatan, kita akan buka Alkitab kita, dan firman Allah sore hari ini terambil di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-19 ya. Filipi pasal 4 ayat yang ke-19. Saudara sudah dapatkan? Filipi itu di Perjanjian Lama. Berarti semua masih segar ya. Amin. Filipi itu di Perjanjian baru, jadi bukan di Perjanjian Lama. Mari kita sama-sama bacakan ya. Boleh lihat ke depan, sama-sama serukan firman Allah ini dengan keras. 1, 2, 3. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Satu kali lagi. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Yang percaya katakan amin yang kencang. Amin. Haleluya. Saudara harus pegang ini firman Tuhan. Biar firman ini menjadi pegangan dalam hidup kita di tahun 2013 ya. Saudara-saudara, percayalah bahwa Allah yang kita sembah, siapa Allah yang kita sembah? Itulah Tuhan Yesus Kristus. Dialah yang akan memenuhi segala keperluanmu. Jadi apapun keperluanmu di tahun 2013 itu akan dipenuhi oleh Tuhan Yesus Kristus menurut kekayaannya. Nah, Allah yang kita sembah itu bukan Allah yang miskin ya ibu-ibu, tapi Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang kaya, yang empunya segala-galanya. Apapun yang kita minta, apapun yang kita doakan selama tahun 2013, percayalah semua itu akan diberikan oleh Tuhan bagi kita. Amin. Menurut kekayaan dan
kemuliaannya. Puji nama Tuhan. Mungkin ayat ini ada yang dapat ayat ini tahun baru? Ada? Yang waktu ngambil-ngambil ayat itu ada? Berbahagialah engkau yang dapat ayat ini ya. Dan yakini, katakan dengan iman bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya ya. Saudara-saudara, dan sore hari ini saya akan beri judul akan firman Allah yaitu hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Sekali lagi, judul khotbah sore hari ini adalah hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Nah, saudara-saudara, saya ingin bertanya, siapa di sini yang kepengen di tahun 2013 ingin hidup dalam pemeliharaan Tuhan? Oh, semua mau, puji nama Tuhan. Jadi tidak ada wanita yang tidak mau hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Hidupmu akan sengsara apabila engkau jauh dari pemeliharaan Tuhan. Ya, jadi sore hari ini biar kiranya melalui firman Allah ini, biarlah hidup kita ini mau hidup di dalam pemeliharaan Tuhan. Kalau Tuhan yang memelihara hidup kita, semuanya pasti beres. Amin. Nah, kalau kita ada dalam pemeliharaan Tuhan, kita akan selalu hidup di dalam keajaiban. Amin, saudara. Nah, keajaiban demi keajaiban akan Tuhan nyatakan dalam hidup kita apabila kita hidup di dalam pemeliharaan Tuhan di tahun 2013. Bukan hanya keajaiban, tapi mujizat demi mujizat itu akan dia berikan kepada kita asalkan kita mau hidup di dalam pemeliharaan Tuhan. Nah, saudara-saudara, bagaimana kita bisa hidup di dalam pemeliharaan Tuhan? Kita akan melihat ada beberapa langkah ya. Yang pertama, jadikan Tuhan menjadi gembala atau pemimpin dalam hidupmu. Katakan amin. Amin. Saudara mau dipimpin oleh Tuhan? Mau menjadikan Tuhan sebagai gembala dalam hidupmu? Haleluya. Saya percaya semua kita kaum wanita yang hadir sore hari ini, supaya kita hidup di dalam pemeliharaan Tuhan, kita harus jadikan Tuhan sebagai gembala, sebagai pemimpin dalam hidup saya dan saudara. Bukan hanya dalam hidup kita ini, tapi biar kiranya kita mau serahkan sepenuhnya dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang percaya. Aku mau menyerahkan hidupku untuk dipimpin oleh Tuhan, untuk digembalakan oleh Tuhan di tahun 2013. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi di tahun ini, betul? Ada yang tahu? Ada yang bisa ramal? Nggak ada ya, nggak ada yang bisa ramal ya saudara. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi di tahun 2013 ini. Kita nggak tahu perekonomiannya akan terjadi seperti apa, kita nggak tahu. Kesehatan kita akan seperti apa, kita tidak tahu ya. Tapi yakinilah, selama hidupmu dalam perlindungan Tuhan, dalam pemeliharaan Tuhan, hidupmu akan dipelihara oleh Tuhan. Engkau akan dijamin oleh Tuhan. Tuhan akan melindungi engkau dimanapun engkau pergi dan berada. Sebab itu, jadikan Tuhan sebagai gembala, sebagai pemimpin di dalam hidup saya dan saudara. Nah, saudara-saudara, kalau mari kita baca ya, di dalam Mazmur kita akan sama-sama belajar ya, dalam kehidupan pengalaman dari Raja Daud. Nah, Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai 6, ya minta tolong Manda bacakan ya. Manda? Itu, mic-mu mana? Ambil mic aja. Ya, nanti saya minta tolong dibacakan ya, saudara-saudara. Jadi kita akan sama-sama belajar dalam kehidupan pengalaman dari seorang raja. Sebelum dia menjadi raja, dia adalah orang yang sederhana ya. Saudara sudah tahu cerita itu, Raja Daud ini adalah orang yang sangat sederhana. Tetapi dia tuh diangkat menjadi seorang raja di Israel. Kenapa dia diangkat menjadi raja? Kenapa? Ada rahasianya. Kita buka dulu ya.
Mazmur pasal ke-23 ayat 1 sampai 6. Tolong Manda dibacakan dalam ayat pertama sampai ayat ke-6. Kamu enggak kelihatan kok sampai gini. Kan enggak pakai kacamata kah? Bisa baca? Ya, oke ya. Kita sama-sama dengarkan ayat ini. Mazmur 23 ayat pertama. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membandingkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar dan karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak kekurangan. Aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin, puji nama Tuhan. Nah, kita akan lihat bagaimana pengalamannya Daud ketika dia menjadikan Tuhan sebagai gembala dan pemimpin dalam hidupnya. Tadi saya sudah katakan, Daud ini dia pertama adalah orang yang sangat sederhana. Orang yang dibawa, yang tadinya dia hanya sebagai gembala domba, tetapi dia diangkat Tuhan untuk menjadi seorang raja. Itu sangat luar biasa ya saudara-saudara. Bagaimana Tuhan mengangkat dia dari bawah dan Tuhan mengangkat dia dimuliakan. Rahasianya apa sih? Kenapa Tuhan mengangkat dia menjadi raja? Rahasianya adalah apa? Dia menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Dia mempercayakan hidupnya kepada Tuhan untuk dipimpin dan digembalakan oleh Tuhan. Itu rahasianya. Karena dia percaya kalau dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, maka hidupnya akan diberkati oleh Tuhan. Hidupnya tidak pernah akan kekurangan. Nah saudara, kalau bicara soal gembala, kalau dalam bahasa Ibrani ya, itu artinya Yehovah Ra'ah. Jadi gembala itu dalam bahasa Ibrani Yehovah Ra'ah, yang artinya Tuhan adalah gembalaku. Sama-sama katakan, Tuhan adalah gembalaku. Yang keras. Amin. Pastikan saudara mempunyai seorang gembala, seorang pemimpin. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mau tiru kehidupan dari Daud. Dia mau hidupnya dipimpin oleh Tuhan. Dia mau hidupnya digembalakan oleh Tuhan. Nah, dalam tahun 2013 ini, biar kiranya keluarga kita serahkan sepenuhnya kepada Tuhan untuk dipimpin oleh Tuhan, maka engkau akan melihat kebahagiaan demi kebahagiaan yang engkau akan rasakan dalam keluargamu. Tentunya engkau menginginkan itu. Mungkin di tahun 2012 keluargamu mulai goncang, mulai tidak ada kebahagiaan. Engkau harus menyadari, mungkin engkau berjalan sendiri, engkau tidak mau dipimpin oleh Tuhan, engkau tidak mau menyerahkan keluargamu supaya digembalakan oleh Tuhan. Tapi biar kiranya melalui firman Allah sore hari ini, di tahun 2013, jadikanlah Tuhan sebagai pemimpin dan gembala di dalam keluargamu. Dan engkau akan melihat bagaimana keluargamu akan hidup rukun, akan hidup bahagia. Suami istri akan saling mengasihi. Anak-anak akan menghormati orang tua. Karena apa? Karena ada Yesus di dalam rumah tangga itu. Amin. Dan bukan hanya keluargamu yang engkau serahkan kepada Tuhan untuk dipimpin oleh Tuhan. Serahkanlah usahamu dan pekerjaanmu kepada Tuhan. Izinkan Tuhan memimpin akan usahamu. Izinkan Tuhan yang menggembalakan akan pekerjaanmu. Maka engkau akan melihat bagaimana campur tangan Tuhan akan Dia nyatakan di dalam usaha dan pekerjaan saudara. Mungkin di awal tahun 2013 engkau sudah punya rencana demi rencana. Engkau sudah mungkin berencana nanti tahun 2013 aku akan buka usaha baru. Tapi
ada satu kekhawatiran yang timbul dalam hati dan pikiranmu. Mungkin engkau berkata, apakah nanti ketika aku membuka usaha ini akan berjalan dengan lancar? Ataukah usaha ini akan biasa-biasa saja? Ataukah usaha ini tidak berjalan dengan lancar? Ataukah saya akan mengalami kerugian ketika saya membuka usaha ini? Saudara, percayalah kepada Tuhan. Ketika engkau mempunyai rencana itu, serahkanlah rencanamu itu kepada Tuhan. Biar kiranya Tuhan yang memimpin segala rencanamu. Kalau ada Tuhan di dalam hidupmu, ada Tuhan di dalam setiap rencanamu, maka percayalah apapun yang engkau rindukan usahamu itu, percayalah campur tangan Tuhan akan Dia nyatakan dalam usahamu. Dan engkau akan melihat bagaimana Tuhan yang akan memberkati akan usahamu. Saudara, kita buka usaha bisa aja. Tapi untuk mendatangkan para pembeli kita enggak bisa. Bisa enggak? Untuk mendatangkan para pembeli untuk memberkati usaha kita ini bisa enggak kita datangkan? Enggak bisa. Yang bisa mendatangkan para pembeli untuk dapat memberkati akan usahamu hanyalah Tuhan Yesus Kristus. Asalkan usaha dan pekerjaanmu engkau serahkan sepenuhnya untuk dipimpin oleh Tuhan, maka engkau akan melihat keberhasilan atas pekerjaan yang baru engkau akan buka di tahun 2013. Sebab itu saudara-saudara, mari kiranya biarlah di tahun 2013 percayakanlah seluruh usahamu, seluruh pekerjaanmu biar dipimpin oleh Tuhan supaya berjalan dengan lancar. Kita kadang-kadang manusia senengannya berjalan sendiri, ya. Kadang-kadang kita aku bisa. Pekerjaan ini aku bisa. Pokoknya aku bisa. Engkau merasa pintar, aku bisa melakukan ini, aku percaya aku bisa. Tapi engkau lupa memanggil Tuhan, menyerahkan pekerjaanmu untuk dipimpin oleh Tuhan. Kalau engkau sudah mengalami mengalami kerugian, engkau baru sadar, oh iya ya, ternyata aku enggak iso. Ternyata kerugian demi kerugian yang aku alami ketika aku berjalan sendiri. Tapi kalau engkau berjalan bersama Tuhan, engkau minta pimpinan Tuhan atas usahamu, percayalah usahamu itu akan diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa. Sebab itu saudara-saudara, mari biar kiranya di tahun 2013 jadikanlah Tuhan sebagai gembala dan pemimpin di dalam keluargamu, hidupmu, usahamu, dan pekerjaanmu. Saudara mau diberkati oleh Tuhan? Siapa yang mau dipimpin oleh Tuhan di tahun 2013? Haleluya. Saya percaya semua kita mau dipimpin oleh Tuhan, maka kita akan diberkati oleh Tuhan. Kita akan melihat mujizat demi mujizat yang akan Tuhan nyatakan dalam hidup kita apabila kita menyerahkan seluruhnya kepada Tuhan untuk dipimpin oleh Tuhan. Kalau Tuhan yang memimpin, saudara, Dia akan bawa kita ke jalan yang benar. Ya, Tuhan sebagai pemimpin, Dia tidak akan membawa kita ke jalan yang menuju maut. Tidak mungkin. Tapi Tuhan akan selalu membawa kita ke jalan yang benar, di mana kita akan menikmati berkat-berkat yang daripada Tuhan. Apabila dalam pekerjaanmu ada Tuhan, sebelum engkau melangkah di depan mungkin sudah ada